Selamat sore saudaraku yang kekasih. Jumpa kita pada sore hari ini, hari Kamis 16 Juli 2020 akan diisi oleh firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 2 ayat 5 sampai 8. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh-sungguh berkenan menjadi manusia dan menyelamatkan kami. Semuanya telah bertekuk lutut di hadapan-Mu menyembah Dikau, supaya memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Perkenankan kami mendengarkan sabda-Mu, agar iman kami semakin kuat dipupuk oleh firman-Mu. Karena firman Tuhan kekal dan hidup selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Ibrani 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan firman Tuhan demikian: Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nats, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dan dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan Ia sampaikan kepada orang-orang yang sedang gelisah, takut memperlihatkan warna-warni iman percayanya, karena diperhadapkan dengan 1000 macam tekanan, bahaya yang menakutkan dalam kehidupan mereka. Risiko atau dampak yang kelihatan dalam hidup mereka, mereka menjadi turun semangat untuk bersekutu dan beribadah. Itu bisa kita lihat dalam pasal 10 ayat 25. Dikatakan firman Tuhan demikian: janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan makin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada arahan supaya mereka lebih giat untuk bersekutu beribadah, seperti hari-hari sebelumnya, di mana mereka dengan senang, bersemangat, meriah mencari persekutuan, beribadah, menyembah Allah Bapa di sorga. Dalam kondisi semangat yang menurun itu, dikatakan firman Tuhan, hendaklah satu dengan yang lain menasihati, hendaklah satu dengan yang lain saling memotivasi, hendaklah satu dengan yang lain semakin mengakrabkan, merangkul saudara-saudaranya yang kekasih. Saya percaya di jemaat di mana Bapak Ibu tinggal dan beribadah, terdaftar, ada mungkin penurunan semangat beribadah, bersekutu, mendengar firman Tuhan dalam masa-masa pandemik virus corona yang mengancam dunia ini. Saya mau sampaikan, jikalau kita mengikuti protokoler yang sudah baik diakomodir, diperlengkapi oleh gereja, tidak perlu kita takut untuk datang beribadah. Pergilah dengan semangat, dengan penuh iman, sembari perlengkapi dengan baik, meski kita penuh dengan kehati-hatian, dengan kerendahan. Ternyata pada masa itu ada versi yang lain membuat mereka seperti bertarak jauh dan takut beribadah. Dan firman Tuhan mengingatkan,
bahwasanya segala sesuatu yang menakutkan itu saat tertentu bertekuk lutut menyembah Tuhan dan menyerah kekuasaannya relatif di hadapan Allah Bapa di sorga. Dalam kaitan ini katakan firman Tuhan, siapakah manusia? Siapakah anak manusia sehingga dia ditinggikan, dimuliakan? Anak manusia, ia anak Allah, Yesus Kristus. Dia juru selamat. Allah menampakkan diri dengan sesungguhnya dengan manusia lewat anaknya Yesus Kristus. Kuat kuasa Allah melekat dan nyata dalam hidup anaknya, yakni Yesus Kristus yang berkuasa itu. Jangan lupa saudara yang kekasih, jangan ada pernah satu detik pun atau satu saat pun menyembah yang lain. Sembah Tuhan, jangan sembah dewa. Jangan sembah roh-roh yang ada di sekitar kita yang kita anggap berkuasa. Jangan pergi mencari kekuatan ke lautan, ke gunung, ataupun ke tempat keramat yang lain, terlebih-lebih kepada orang yang telah mati. Tapi sembahlah Allah sesuai dengan iman percaya kita masing-masing. Sembahlah Allah dalam roh, sembahlah Allah dalam nama Yesus. Wahai saudara-saudaraku yang percaya kepada Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita wajib dan harus bertekuk lutut di hadapannya. Siapakah kita manusia? Kita adalah anak Allah jikalau kita percaya kepada anaknya Yesus Kristus, karena kita sudah diangkat, diadopsi menjadi anaknya. Salah satu buktinya kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Sebagai pewaris kerajaan Allah yang tinggal di dunia ini, meski andalkan kuat kuasa, andalkan cinta kasih, andalkan damai yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Karena itulah yang memperlengkapi kita berjalan dengan tegak, berjalan dengan baik, berjalan dengan kepastian mengarungi dunia ini sebelum kita sampai ke kerajaan Allah. Dalam ayat yang terakhir dikatakan firman Tuhan, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Allah yang menaklukkan di bawah kaki Yesus. Saudaraku yang kekasih, biarlah saudara dan saya dan semua kita melangkah dalam kepastian sembari menyembah, bertekuk lutut di hadapan Allah yang memberkati kita itu. Tuhan memberkati, firman Tuhan ini menguatkan iman percaya kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh baik, yang berkuasa, dalam nama Yesus Engkau kami sembah. Kami datang ke hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan Engkau senantiasa mengangkat kami sebagai anak manusia. Sebagai manusia, menjadi anak Allah dalam nama Yesus, sehingga pewaris kerajaan Allah. Dan kami Engkau rindukan untuk melahirkan ciri kehidupan di sorga sebagai anak-Mu. Berkati kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk menghidupi sabda kebenaran firman Tuhan sebagai umat yang telah percaya akan hidup kelak di sorga. Selama kami di dunia ini, perkenankan kami, berkati kami, memperlihatkan kehidupan surgawi itu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa.